Bayangkan, ada seorang perempuan muda yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cintai dengan cara yang begitu terlihat, hingga para sahabat pun mengetahuinya. Tapi justru perempuan ini pernah menjadi pusat fitnah paling menyakitkan yang mengguncang Madinah. Bukan sehari, bukan seminggu, sampai-sampai rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diuji, hati orang-orang beriman diuji, dan ayat Al-Quran turun untuk menutup mulut para penyebar kabar gelap itu. Di satu sisi, ia adalah istri yang namanya disebut dengan penuh kelembutan, sosok yang kecerdasannya diakui, yang pertanyaannya tajam, yang ingatannya kuat. Di sisi lain, ia pernah terbaring sakit, mendengar bisik-bisik yang merayap seperti racun di tengah kota yang seharusnya dilindungi oleh iman. Bayangkan betapa sunyinya malam-malam itu, ketika kabar beredar lebih cepat dari klarifikasi, ketika sebagian orang memilih mempercayai desas-desus daripada menahan prasangka. Dan di tengah badai itu, seorang perempuan muda harus memikul beban yang bahkan orang dewasa pun bisa hancur karenanya. Namun, justru dari titik paling gelap itulah Allah menurunkan cahaya. Bukan sekedar pembelaan, tetapi pelajaran abadi bagi seluruh umat tentang menjaga lisan, menjaga kehormatan, dan tidak mudah menuduh tanpa bukti. Siapa dia? Bagaimana mungkin seorang gadis yang tumbuh di Makkah, kemudian menjadi Ummul Mukminin, berubah dari sosok yang difitnah menjadi salah satu mata air ilmu terbesar dalam sejarah Islam? Inilah perjalanan hidupnya. Perjalanan yang bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang ujian, keteguhan, dan warisan ilmu yang melampaui zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cakis, tempat kita menelusuri kisah-kisah besar yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan, diresapi, dan dijadikan cermin bagi kehidupan kita hari ini. Di channel ini, kita tidak sekedar mengulang sejarah. Kita mencoba menyentuh sisi manusiawinya. Kita mencoba memahami perasaan di balik peristiwa. Karena seringkali, pelajaran paling dalam bukan terletak pada apa yang terjadi, tetapi bagaimana hati seseorang bertahan ketika semuanya terasa runtuh. Dan malam ini, kita akan memasuki sebuah kisah yang sangat istimewa. Kisah tentang cinta dan kecemburuan, tentang kemuliaan dan ujian, tentang seorang perempuan yang namanya begitu harum dalam sejarah Islam, tetapi juga pernah berada di titik paling sunyi dan menyakitkan dalam hidupnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu, kamu menyaksikan video ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Insya Allah, saya doakan semoga kamu yang sedang menonton saat ini, di kota manapun kamu berada, diberikan ketenangan hati, dijauhkan dari fitnah, dilapangkan rezekinya, dan dikuatkan imannya dalam setiap ujian kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kisah yang akan kita dengarkan ini bukan sekedar kisah masa lalu. Ia adalah pengingat bagi kita semua, di zaman yang serba cepat, di zaman di mana kabar menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Aisyah adalah putri Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi, sosok yang dikenal teguh dan selalu membenarkan. Ia tumbuh di lingkungan yang dekat dengan dakwah sejak awal, sehingga sejak kecil ia menyaksikan iman kadang harus dibayar dengan keberanian, kesabaran, dan pengorbanan. Di masa itu, menjadi muslim bukan tren, tapi resiko. Dan dari rumah seperti itulah, Aisyah kelak membawa karakter yang khas, cepat menangkap ilmu, tajam mengingat, dan kuat berbicara saat kebenaran harus dibela. Bayangkan suasana Mekah pada masa-masa awal Islam, kota yang dipenuhi tradisi turun-temurun, kebanggaan kabilah, dan penyembahan berhala yang mengakar kuat. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah tauhid, tidak semua orang menyambutnya dengan tangan terbuka. Banyak yang mencibir, mengejek, bahkan menyiksa. Di tengah tekanan itu, Abu Bakar berdiri tanpa ragu. Ia termasuk orang pertama yang membenarkan dakwah Nabi. Rumahnya bukan sekedar tempat tinggal, melainkan ruang diskusi, ruang perlindungan, ruang iman yang tumbuh dalam diam namun kokoh. Di rumah itulah Aisyah kecil membuka matanya terhadap dunia. Ia melihat ayahnya pulang dengan wajah lelah,
namun mata yang tetap menyala oleh keyakinan. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang yang lemah disiksa karena keimanan mereka. Ia mendengar bisik-bisik ancaman terhadap kaum muslimin. Semua itu bukan dongeng baginya, melainkan realitas sehari-hari. Dari situlah keberanian tidak tumbuh secara instan, tetapi perlahan meresap dalam jiwanya. Aisyah bukan anak yang tumbuh dalam kemewahan yang memanjakan. Ia tumbuh dalam suasana perjuangan. Setiap percakapan di rumahnya syarat makna. Setiap kabar tentang dakwah membawa konsekuensi. Dan dalam lingkungan seperti itu, kecerdasannya mulai terlihat. Ia dikenal memiliki daya ingat yang kuat. Apa yang didengar, ia simpan. Apa yang dilihat, ia perhatikan dengan saksama. Ia bukan hanya menyerap kata-kata, tetapi juga memahami konteksnya. Sejak kecil, pikirannya terlatih untuk bertanya, merenung, dan menghubungkan peristiwa. Mungkin saat itu belum ada yang menyadari sepenuhnya, bahwa gadis kecil ini kelak akan menjadi salah satu sumber pengetahuan paling penting tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi fondasinya sedang dibangun, setiap hari, setiap momen. Ketika kaum muslimin menghadapi tekanan dan akhirnya berhijrah ke Madinah, suasana hidup berubah, namun nilai-nilai yang tertanam tidak berubah. Aisyah telah terbiasa dengan dinamika perjuangan. Ia telah melihat bahwa kebenaran seringkali berjalan beriringan dengan ujian. Lingkungan yang keras membentuk keteguhan. Lingkungan yang syarat diskusi membentuk kecerdasan. Lingkungan yang penuh iman membentuk keyakinan. Ia belajar bahwa mencintai kebenaran berarti siap membelanya, bahwa memegang iman berarti siap diuji, dan bahwa berada dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru sebaliknya. Karakter Aisyah mulai tampak. Ia tidak pasif. Ia berani bertanya. Ia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia tidak segan menyampaikan pendapat ketika merasa perlu. Dalam budaya Arab yang seringkali didominasi suara laki-laki, kepribadiannya tampil tegas namun tetap dalam adab. Dari rumah Abu Bakar, lahirlah seorang perempuan yang bukan hanya lembut, tetapi juga cerdas dan kritis. Seorang perempuan yang kelak bukan hanya dikenal karena kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga karena keluasan ilmunya. Dan semua itu berakar dari masa kecilnya, dari rumah yang memilih iman di atas kenyamanan, dari ayah yang memilih kebenaran di atas keamanan, dan dari suasana yang mengajarkan bahwa harga sebuah keyakinan kadang harus dibayar mahal. Disinilah fondasi kisah itu dimulai. Sebelum ia dikenal sebagai Ummul Mukminin, sebelum ia menjadi bagian dari rumah kenabian. Ia adalah seorang gadis yang tumbuh dalam cahaya dakwah, dan cahaya itu sedang mempersiapkannya untuk perjalanan hidup yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Perjalanan hidup Aisyah kemudian memasuki fase yang tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga mengubah arah sejarah umat. Ia bukan sekedar menikah. Ia memasuki rumah yang di dalamnya wahyu turun. Rumah yang setiap harinya menjadi saksi doa, tangis, strategi dakwah, dan keputusan-keputusan besar yang menentukan masa depan Islam. Ketika ia pindah ke Madinah dan mulai hidup sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suasana yang ia temui jauh dari kemewahan. Rumah Nabi sederhana, dinding dari tanah liat, atap dari pelepah kurma, perabotan yang sangat minim. Tidak ada istana, tidak ada penjagaan berlapis, tidak ada simbol kemegahan dunia. Namun, justru di kesederhanaan itulah ia menyaksikan kemuliaan yang tidak terlihat oleh mata dunia. Bayangkan seorang gadis muda yang kini setiap hari berinteraksi langsung dengan manusia paling mulia. Ia tidak hanya melihat Nabi di mimbar, ia melihat beliau saat tersenyum di rumah, saat bercanda, saat beribadah di malam hari hingga kaki beliau bengkak, saat menerima tamu, saat memimpin perang, saat menghadapi tekanan politik dan sosial. Semua itu terjadi di depan matanya. Disinilah peran Aisyah mulai berbeda. Ia bukan hanya pasangan hidup, ia menjadi saksi detil-detil yang tidak dicatat dalam khutbah umum. Ia melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap ketika marah, bagaimana beliau memaafkan, bagaimana beliau memperlakukan keluarga,
bagaimana beliau menenangkan konflik kecil di rumah. Dan perlahan, Aisyah tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga murid. Ia banyak bertanya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Ia mengamati, ia mengingat, ia menyimpan setiap percakapan, setiap penjelasan, setiap momen kecil yang kelak menjadi bagian penting dari khazanah ilmu Islam. Namun kehidupan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tanpa dinamika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki lebih dari satu istri, dan disinilah sisi manusiawi Aisyah tampak jelas. Ia cemburu, ia sensitif, ia ingin diperhatikan, dan justru disitulah kedekatan emosionalnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat nyata. Bukan kedekatan yang steril dari emosi, tetapi kedekatan yang jujur dan manusiawi. Ada momen-momen ketika ia merasa tersaingi, ada saat-saat ketika ia menyampaikan kecemburuannya dengan spontan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidiknya dengan kelembutan, tidak merendahkan, tidak mempermalukan, tetapi membimbing. Dari situ, kedewasaan Aisyah bertumbuh. Ia belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang memahami peran. Ia belajar bahwa menjadi bagian dari rumah kenabian berarti siap menjadi contoh, bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam pengendalian diri. Di sisi lain, kecerdasannya semakin menonjol. Para sahabat mulai menyadari bahwa jika ada persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah adalah rujukan yang tepat. Ia memahami detail, ia tahu konteks, ia mampu menjelaskan dengan jelas. Dan tanpa banyak orang sadari, ia sedang dipersiapkan oleh takdir untuk menjadi salah satu sumber ilmu terbesar setelah wafatnya Nabi. Namun sebelum sampai ke sana, hidupnya belum selesai diuji. Madinah saat itu adalah kota yang sedang tumbuh. Kaum Muhajirin dan Ansor sedang membangun peradaban baru. Ancaman dari luar masih ada. Perang-perang terjadi. Tekanan politik terus bergerak. Dan di tengah semua itu, rumah Nabi tetap menjadi pusat perhatian. Menjadi istri Nabi berarti hidup di bawah sorotan. Setiap gerak diperhatikan. Setiap kata bisa diperbincangkan. Dan dalam suasana seperti itu, sedikit saja celah bisa berubah menjadi badai. Aisyah mungkin belum menyadari sepenuhnya bahwa kedekatan yang ia miliki dengan Rasulullah akan membuatnya tidak hanya dicintai, tetapi juga diperhatikan dengan lebih tajam oleh sebagian orang. Dan di balik kehidupan rumah tangga yang hangat, di balik canda dan tawa, di balik percakapan ilmiah yang mendalam, sejarah sedang menyiapkan satu ujian besar yang akan mengguncang bukan hanya dirinya, tetapi seluruh Madinah. Ujian yang akan memisahkan mana hati yang tulus dan mana hati yang menyimpan prasangka. Dan ketika ujian itu datang, bukan hanya kecerdasannya yang dibutuhkan, tetapi juga keteguhan jiwanya. Hidup di rumah Rasulullah bukan hanya tentang kemuliaan. Ia juga tentang kedekatan yang sangat manusiawi. Tentang tawa kecil di sela kesibukan dakwah. Tentang percakapan ringan di malam hari. Tentang perhatian yang tidak selalu terlihat oleh dunia luar. Di dalam rumah sederhana itu, Aisyah tidak melihat Nabi sebagai pemimpin besar saja. Ia melihat beliau sebagai suami. Sebagai sosok yang bercanda, yang berlomba lari dengannya, yang memanggilnya dengan panggilan lembut. Kedekatan ini membuat hubungan mereka terasa hangat dan hidup. Namun, justru karena kedekatan itulah, dinamika emosi tidak bisa dihindari. Rasulullah memiliki beberapa istri, masing-masing dengan latar belakang, usia, dan kepribadian yang berbeda. Di antara mereka, Aisyah adalah yang paling muda. Ia memiliki kecerdasan yang cepat dan emosi yang masih sangat jujur. Ketika merasa cemburu, ia tidak selalu menyembunyikannya. Ketika merasa tersaingi, ekspresinya kadang spontan. Dan Rasulullah tidak mematikan sisi manusiawi itu. Beliau membimbingnya. Ada momen ketika Aisyah cemburu kepada Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat, jauh sebelum ia menikah. Nama Khadijah sering disebut dengan penuh cinta oleh Rasulullah. Bagi Aisyah yang muda, itu tidak mudah. Namun, dari situ ia belajar bahwa cinta tidak harus menghapus yang lain.
bahwa menghormati masa lalu adalah bagian dari kedewasaan. Di rumah itu, pelajaran akhlak tidak diajarkan dengan ceramah panjang. Ia diajarkan melalui sikap, melalui reaksi. Melalui cara Rasulullah SAW menghadapi situasi kecil dengan kesabaran besar. Sedikit demi sedikit, Aisyah bertumbuh. Dari gadis yang spontan menjadi perempuan yang semakin bijak. Dari pribadi yang cepat bereaksi, menjadi pribadi yang mulai memahami hikmah di balik peristiwa. Ia juga mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. Rumahnya bukan rumah biasa. Setiap ucapan Rasulullah SAW adalah petunjuk. Setiap kebiasaan beliau bisa menjadi tuntunan umat. Dan ia berada di barisan paling depan untuk menyaksikannya. Karena itu, ia memperhatikan detail-detail kecil. Cara Rasulullah SAW berwudu. Cara beliau beribadah di malam hari. Cara beliau bersikap ketika sakit. Cara beliau memperlakukan keluarga. Semua itu ia simpan dalam ingatannya yang tajam. Para sahabat mulai bertanya kepadanya tentang hal-hal yang tidak mereka saksikan. Dan ia menjawab dengan percaya diri. Bukan dengan sombong, tetapi dengan keyakinan karena ia tahu apa yang ia lihat. Disinilah posisinya mulai berbeda. Ia bukan hanya istri Nabi SAW. Ia menjadi jembatan antara kehidupan pribadi Rasulullah SAW dan umat. Namun kehidupan yang dekat dengan cahaya seringkali juga membuat bayangan tampak lebih jelas. Semakin ia dicintai, semakin ia dikenal. Semakin ia dikenal, semakin ia diperhatikan. Dan semakin seseorang berada di pusat perhatian, semakin besar pula potensi untuk disalahpahami. Madinah adalah kota yang sedang berkembang. Di sana ada orang-orang beriman yang tulus, tetapi ada pula yang menyimpan kepentingan. Ada yang setia, tetapi ada pula yang menunggu celah. Di tengah suasana itu, rumah Rasulullah SAW menjadi simbol. Dan simbol selalu mengundang sorotan. Aisyah mungkin menikmati hari-harinya dengan belajar, bercanda, dan bertumbuh. Tetapi takdir sedang berjalan pelan, seperti awan tipis yang perlahan menggelap di cakrawala. Belum ada badai, belum ada fitnah, belum ada tuduhan. Namun suasana mulai berubah. Dan tanpa ia sadari, masa-masa hangat di rumah kenabian itu akan segera diuji oleh sebuah peristiwa yang tidak hanya menguji kesabarannya sebagai istri, tetapi juga menguji kemurnian iman seluruh kota Madinah. Apa yang akan terjadi? Bagaimana seorang perempuan muda menghadapi gelombang prasangka yang begitu besar? Dan mengapa dari peristiwa itu justru lahir pelajaran yang abadi bagi umat hingga hari ini? Semua itu akan terjawab ketika ujian itu benar-benar datang. Badai itu akhirnya datang. Bukan dengan suara petir yang menggelegar, tetapi dengan bisikan. Dengan kalimat setengah benar. Dengan cerita yang dibumbui prasangka. Semua bermula dari sebuah perjalanan. Sepulang dari salah satu ekspedisi, rombongan kaum muslimin beristirahat. Dalam satu momen yang tampak kecil dan biasa, Aisyah tertinggal dari rombongan karena mencari kalungnya yang terjatuh. Ketika ia kembali ke tempat singgah, rombongan telah berangkat, mengira ia sudah berada di dalam sekedupnya. Ia menunggu, tenang, percaya bahwa ia akan ditemukan. Seorang sahabat yang berjalan di belakang rombongan menemukannya dan mengantarnya kembali dengan penuh adab. Tidak ada percakapan yang melampaui batas, tidak ada perbuatan tercela, hanya situasi yang kebetulan. Namun bagi hati yang mencari celah, kebetulan bisa diubah menjadi tuduhan. Ketika rombongan tiba di Madinah, desas-desus mulai beredar. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Sebagian orang, termasuk mereka yang dikenal sebagai penyebar fitnah, mulai memutar cerita. Kata demi kata dipelintir, fakta dipisahkan dari konteks. Dan tanpa disadari, kabar itu menyebar ke seluruh kota. Bayangkan bagaimana rasanya ketika namamu disebut bukan dengan hormat, tetapi dengan tuduhan. Aisyah jatuh sakit. Ia tidak langsung mengetahui apa yang sedang beredar. Ia hanya merasakan perubahan suasana. Ada sesuatu yang berbeda. Ada jarak yang terasa di udara. Hingga akhirnya, ia mengetahui kabar itu. Itulah momen ketika dunia seakan berhenti. Ia menangis. Bukan hanya karena dituduh, tetapi karena luka itu menyentuh kehormatan, menyentuh rumah tangga Nabi, menyentuh iman yang selama ini ia jaga. Ia bukan hanya membela dirinya, ia membela kebenaran.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diuji. Sebagai suami, sebagai nabi, sebagai pemimpin. Beliau tidak langsung menerima tuduhan, tetapi beliau juga menunggu wahyu. Situasi ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut kehormatan rumah kenabian. Hari-hari terasa panjang. Tangis Aisyah menjadi saksi malam-malam yang sunyi. Ia bersandar hanya kepada Allah. Ketika semua penjelasan terasa sia-sia. Ketika pembelaan manusia belum cukup. Dan di tengah ketegangan itu, Madinah terbelah. Ada yang menahan diri dan berkata, "Ini tidak mungkin." Ada yang memilih diam. Namun ada pula yang ikut menyebarkan kabar tanpa memastikan kebenarannya. Disinilah iman diuji. Apakah seseorang akan percaya pada prasangka, atau pada karakter yang selama ini ia kenal? Puncaknya tiba ketika wahyu turun. Ayat-ayat dari surah An-Nur menegur pada penyebar fitnah, menetapkan prinsip tabayun, dan membersihkan nama Aisyah secara tegas. Langit yang terasa berat akhirnya terbuka. Nama yang dicemarkan dipulihkan bukan oleh pembelaan manusia, tetapi oleh firman Allah. Tangisnya berubah menjadi syukur. Luka itu tidak hilang begitu saja, tetapi ia berubah menjadi pelajaran abadi bagi umat, bahwa kehormatan tidak boleh dipermainkan, bahwa kabar tidak boleh ditelan mentah-mentah, bahwa lisan bisa menjadi sumber kehancuran. Peristiwa ini bukan hanya ujian pribadi, ia menjadi tonggak hukum sosial dalam Islam. Standar pembuktian ditegakkan, prinsip menjaga kehormatan diperjelas, dan umat belajar bahwa menyebarkan tuduhan tanpa bukti adalah dosa besar. Bagi Aisyah ini adalah titik balik. Ia keluar dari badai bukan sebagai korban yang hancur, tetapi sebagai pribadi yang dimuliakan oleh Allah. Ujian itu tidak mengecilkannya, justru meninggikannya. Namun luka itu juga meninggalkan jejak. Ia kini lebih dewasa, lebih kuat, lebih memahami bahwa berada dekat dengan cahaya, berarti siap menghadapi bayangan paling gelap. Dan dari fitnah yang hampir meruntuhkan segalanya itu, lahirlah satu pelajaran yang akan terus relevan sepanjang zaman. Jangan pernah mengorbankan kebenaran hanya demi cerita yang terdengar menarik. Setelah badai fitnah itu berlalu, kehidupan di Madinah tidak serta-merta kembali seperti semula. Luka memang telah dibersihkan oleh wahyu. Nama Aisyah telah dimuliakan langsung oleh ayat-ayat Al-Quran. Tetapi pengalaman itu meninggalkan kedalaman yang berbeda dalam jiwanya. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai istri yang dicintai. Ia kini dikenal sebagai perempuan yang Allah bela kehormatannya dari atas langit. Dan justru setelah ujian besar itu, perannya dalam sejarah Islam semakin nyata. Di rumah kenabian, Aisyah semakin tekun memperhatikan setiap detail kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyadari bahwa hidupnya bukan hanya miliknya. Setiap pengalaman, setiap percakapan, setiap kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia saksikan adalah amanah untuk disampaikan kepada umat. Ia menjadi pengamat yang teliti. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di malam hari, ia memperhatikan. Ketika beliau sakit, ia mencatat dalam ingatan bagaimana beliau bersikap. Ketika para sahabat bertanya tentang urusan rumah tangga, tentang ibadah yang bersifat pribadi, tentang hal-hal yang tidak mereka saksikan di masjid, mereka datang kepada Aisyah. Dan ia menjawab, bukan dengan ragu, bukan dengan spekulasi, tetapi dengan keyakinan karena ia menyaksikan langsung. Kecerdasannya semakin terlihat. Ia tidak hanya meriwayatkan, tetapi juga memahami. Ia mampu menjelaskan konteks sebuah peristiwa. Ia mampu meluruskan kesalahpahaman. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia mengoreksi pemahaman sebagian sahabat jika dirasa kurang tepat. Ini bukan sikap menentang. Ini adalah keberanian intelektual yang lahir dari kedekatan dengan sumber kebenaran. Rumahnya perlahan berubah menjadi ruang belajar. Para tabi'in, generasi setelah sahabat, datang untuk mendengar riwayat darinya. Mereka bertanya tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di rumah. Bagaimana beliau bersikap kepada keluarga,
bagaimana keputusan-keputusan tertentu diambil dalam situasi tertentu. Disinilah peran unik Aisyah terlihat jelas. Jika para sahabat laki-laki banyak meriwayatkan tentang peperangan, hukum publik, dan khutbah-khutbah besar, maka Aisyah meriwayatkan sisi yang lebih personal dan mendalam. Ia membawa umat masuk ke ruang yang selama ini tertutup, ruang kehidupan pribadi Nabi. Dan dari ruang itulah, umat belajar bahwa kesempurnaan akhlak bukan hanya di medan perang atau di mimbar, tetapi juga di dalam rumah. Namun, perjalanan ini belum selesai. Waktu terus berjalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengalami sakit di akhir hidup beliau. Dan di saat-saat terakhir itu, Aisyah berada di sisi beliau. Ia menyaksikan detik-detik paling bersejarah dalam kehidupan umat. Ia melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakaratul maut dengan ketenangan dan doa. Peristiwa itu mengukir ingatan yang tak pernah pudar. Ketika Rasulullah wafat di pangkuannya, bukan hanya seorang suami yang pergi, tetapi seorang nabi, seorang pemimpin, seorang kekasih Allah. Bayangkan beratnya perasaan itu. Namun sekali lagi, Aisyah tidak runtuh. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru perannya semakin penting. Umat membutuhkan penjelasan. Banyak persoalan muncul, banyak pertanyaan baru lahir. Dan dalam banyak hal, Aisyah menjadi rujukan utama. Ia bukan sekedar penyimpan kenangan, ia adalah penjaga warisan. Luka fitnah yang dulu hampir meruntuhkannya, kini berubah menjadi keteguhan. Ia tahu bagaimana rasanya disalahpahami. Ia tahu bagaimana rasanya diuji. Dan mungkin karena itu pula, ia berbicara dengan lebih tegas ketika menyangkut kebenaran. Dari seorang gadis muda yang tumbuh di rumah Abu Bakar, dari seorang istri yang pernah diuji oleh fitnah, kini ia berdiri sebagai salah satu pilar ilmu umat. Dan disinilah kita melihat sesuatu yang luar biasa, bahwa ujian tidak selalu datang untuk menghancurkan. Kadang ia datang untuk memurnikan, menguatkan, dan mempersiapkan seseorang bagi peran yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya meninggalkan duka pribadi bagi Aisyah. Ia juga menandai dimulainya fase baru dalam sejarah umat. Sebuah fase yang penuh dinamika, perbedaan pandangan, dan ketegangan politik yang tidak sederhana. Jika sebelumnya ia hidup dalam naungan wahyu yang turun untuk menjawab setiap persoalan besar, kini umat harus menghadapi berbagai persoalan tanpa kehadiran langsung Nabi di tengah mereka. Kepemimpinan berpindah tangan. Perluasan wilayah terjadi. Tantangan eksternal dan internal datang silih berganti. Dan di tengah arus besar sejarah itu, nama Aisyah tetap berada di pusat perhatian. Sebagai Ummul Mukminin, ia memiliki posisi yang unik. Ia dihormati, didengarkan, dipandang sebagai sumber ilmu dan saksi hidup masa kenabian. Setiap pernyataannya memiliki bobot, setiap sikapnya berpengaruh. Namun justru karena posisi itu, ia tidak luput dari pusaran peristiwa besar yang kemudian mengguncang umat. Sejarah mencatat bahwa pada masa kekhalifahan berikutnya, muncul konflik internal yang memuncak pada peristiwa yang dikenal sebagai Perang Jamal. Sebuah episode yang kompleks, melibatkan banyak tokoh besar, dan menjadi salah satu titik paling sensitif dalam sejarah awal Islam. Aisyah berada di tengah peristiwa itu. Bagian ini bukan untuk dihakimi dengan emosi, bukan untuk membangkitkan perdebatan lama, tetapi untuk dipahami sebagai realitas sejarah, bahwa bahkan orang-orang yang mulia bisa berada di tengah situasi yang sangat rumit, dengan niat yang diyakini benar menurut ijtihad masing-masing. Bayangkan betapa beratnya posisi itu. Seorang perempuan yang pernah dibela langsung oleh wahyu, kini berada di tengah konflik internal umat. Seorang figur ilmu yang dihormati, kini harus menyaksikan perpecahan di antara kaum muslimin. Bagi banyak orang, ini mungkin terasa paradoks, tetapi justru disinilah pelajaran besarnya. Manusia tetap manusia, para sahabat tetap manusia. Mereka hidup dalam konteks zaman, menghadapi informasi terbatas, mengambil keputusan berdasarkan pemahaman terbaik yang mereka miliki saat itu. Setelah peristiwa itu berlalu,
Aisyah memilih untuk kembali fokus pada perannya sebagai guru dan penjaga ilmu. Ia tidak menjadikan konflik sebagai identitasnya. Ia tidak menjadikan peristiwa politik sebagai warisan utamanya. Ia kembali ke Madinah, kembali mengajar, kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hadis, tentang fikih, tentang tafsir, tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di fase inilah kedewasaannya tampak semakin matang. Pengalaman panjang hidupnya dari masa kecil di Makkah, masa bahagia di rumah kenabian, ujian fitnah, hingga konflik politik membentuk pandangan yang lebih dalam tentang kehidupan. Ia telah melihat kejayaan dan luka, ia telah merasakan cinta dan tuduhan, ia telah berada di pusat cahaya di tengah badai. Dan semua itu tidak membuatnya pahit. Sebaliknya, ia semakin tekun dalam menyampaikan ilmu. Para tabi'in datang berbondong-bondong. Nama-nama besar generasi setelah sahabat belajar darinya. Mereka mencatat riwayatnya. Mereka menyebarkan ilmunya ke berbagai wilayah Islam yang semakin luas. Rumahnya menjadi tempat diskusi. Suaranya menjadi referensi. Pendapatnya diperhitungkan dalam persoalan-persoalan hukum. Di usia yang semakin matang, ia tidak lagi dikenal hanya sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai. Ia dikenal sebagai ulama perempuan terkemuka pada masanya. Dan mungkin inilah puncak kemuliaan yang jarang disorot. Bahwa seseorang tidak diukur dari satu peristiwa, tetapi dari konsistensinya dalam memberi manfaat setelah badai berlalu. Hidup Aisyah mengajarkan satu hal yang sangat penting. Kedekatan dengan kebenaran bukan berarti bebas dari ujian. Tetapi jika hati tetap lurus, ujian itu bisa berubah menjadi tangga yang meninggikan derajat. Sejarah boleh mencatat dinamika, manusia boleh berbeda pandangan, tetapi warisan ilmunya tetap berdiri kokoh, menjadi bagian tak terpisahkan dari fondasi peradaban Islam hingga hari ini. Waktu berjalan pelan, membawa serta generasi demi generasi. Para sahabat satu persatu wafat. Kota Madinah yang dulu penuh dengan suara wahyu, kini menjadi kota kenangan. Dan di antara para tokoh besar yang masih hidup, nama Aisyah tetap disebut dengan hormat. Usianya semakin bertambah, rambutnya memutih. Namun pikirannya tetap tajam, ingatannya tetap kuat. Rumahnya tetap didatangi para penuntut ilmu. Mereka datang bukan hanya untuk mendengar hadis, tetapi untuk menyerap kebijaksanaan dari seseorang yang telah melewati begitu banyak fase kehidupan. Ia pernah hidup dalam masa dakwah rahasia di Mekah. Ia pernah menyaksikan hijrah dan pembangunan peradaban di Madinah. Ia pernah merasakan manisnya cinta di rumah kenabian. Ia pernah diuji oleh fitnah yang mengguncang langit. Ia pernah berada di tengah gelombang sejarah yang penuh gejolak. Dan dari semua itu, ia tetap berdiri sebagai penjaga ilmu. Di masa tuanya, Aisyah dikenal sebagai sosok yang tegas dalam prinsip, namun lembut dalam penyampaian. Jika ada riwayat yang menurutnya kurang tepat, ia meluruskannya. Jika ada pemahaman yang keliru, ia menjelaskannya dengan argumentasi yang kuat. Ia tidak hanya meriwayatkan, ia menganalisis, memahami, dan mengajarkan. Ketika akhirnya ajal menjemputnya di Madinah, ia wafat sebagai Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang beriman. Tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta melimpah, tetapi meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar, warisan ilmu yang terus mengalir. Ribuan riwayat yang ia sampaikan menjadi bagian penting dalam khazanah hadis. Detail-detail kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya ia saksikan menjadi pelajaran akhlak bagi umat sepanjang zaman. Jika kita menoleh ke belakang, hidupnya seperti lingkaran yang utuh. Dimulai dari rumah iman, diuji oleh badai, lalu berakhir sebagai sumber cahaya. Dan mungkin inilah pelajaran paling dalam dari kisahnya, bahwa kemuliaan bukan tentang bebas dari ujian, tetapi tentang bagaimana seseorang menjaga kehormatan, kesabaran, dan kontribusinya, meski dunia berubah di sekelilingnya. Nama Aisyah tidak hanya hidup dalam buku sejarah, ia hidup dalam setiap pelajaran tentang menjaga lisan dari fitnah, dalam setiap pembahasan tentang akhlak rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
dalam setiap riwayat yang kita pelajari hari ini. Ia telah pergi, tetapi jejaknya tetap ada. Dan selama ilmu itu terus diajarkan, selama namanya disebut dengan hormat, warisannya tidak akan pernah padam. Kisah Sayyidah Aisyah mengajarkan kita satu hal yang sangat kuat. Kemuliaan bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru orang-orang yang paling dekat dengan cahaya seringkali diuji dengan bayangan paling gelap. Fitnah bisa datang kapan saja. Tuduhan bisa menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Tetapi jika hati tetap bersandar kepada Allah, maka kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dari beliau kita belajar menjaga lisan, menahan prasangka, dan tidak mudah menyebarkan kabar yang belum jelas. Kita juga belajar bahwa luka tidak harus membuat seseorang hancur. Ia bisa berubah menjadi kekuatan dan warisan ilmu yang menerangi banyak orang. Jika kamu mendapatkan pelajaran dari kisah ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya di Cakis. Tulis juga di komentar kamu menonton dari kota mana. Insya Allah saya doakan semoga Allah menjaga hidupmu dari fitnah dan melapangkan jalan rezekimu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.